تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi dari ilmu ini, yaitu ilmu faraid, ilmu warisan. Insyaallah pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan kepada dalil umum, dalil secara global, secara umum tentang warisan, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahwasanya dalil tentang faraid ini hanya beberapa ayat. Kemudian hadis juga demikian. Akan tapi para ulama memiliki ihtimam yang besar tentang ilmu ini, hingga mereka mengarang bermacam-macam buku atau kitab terkait tentang ilmu ini. Ada yang panjang lebar, ada yang ringkas, dan lain sebagainya. Ayat yang pertama tentang warisan ini dari Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, itu berbicara tentang warisan al-usul wal furu'. Berbicara tentang warisan usul. Arti usul dalam ilmu faraid adalah yaitu bapak ke atas. Itu namanya al-usul. Bapak ke atas. Bapak, kakek, di atasnya kakek, terus ke atas. Adapun al-furu' itu anak ke bawah. Anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Ini namanya al-furu', far'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain." Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan kepada kalian fi auladikum, di dalam anak-anak kalian, warisan untuk anak-anak kalian. Seperti apa? Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Yaitu bagi laki-laki bagiannya seperti dua bagian perempuan. Jadi laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini untuk anak. Artinya, ketika ada orang itu meninggalkan 1 anak lelaki, 1 anak perempuan, maka hartanya dibagi 3. Anak yang lelaki diberikan 2 bagian, dan anak yang perempuan diberikan 1 bagian. Itu berlaku kelipatan. Artinya, kalau dia meninggalkan 2 anak laki, 2 anak perempuan, maka hartanya dibagi 6. Untuk anak laki yang 1 kasih 2 bagian, anak laki yang satunya kasih 2 bagian, anak perempuan
yang 2 orang masing-masing 1 bagian. Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Nah, sekarang jika mereka anak-anak ini, Faraun ini perempuan semua. Artinya ada orang meninggalkan anak perempuan. Jika anak perempuannya itu 2 atau lebih 2, 3, 4, 5, 10 anak perempuan semuanya, maka berapa bagian warisan untuk mereka dari orang tua mereka yang meninggal? Bagi mereka adalah thulutsa ma tarak. Mereka mendapatkan 2/3. Jadi harta si mayit, harta sang ayah, ketika anaknya semuanya perempuan, maka 2/3 dari harta ini itu diberikan kepada anak perempuannya. 2/3 untuk mereka berdua. 3 anak perempuan, 2/3 juga untuk mereka bertiga. 4 anak perempuan, 2/3 juga untuk 4 anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika anak perempuannya itu satu-satunya, artinya ada orang meninggalkan 1 anak perempuan. Artinya anak ini anak tunggal. Tidak ada saudaranya, baik yang laki maupun yang perempuan, dia sendirian, perempuan. Sang ayah juga tidak memiliki anak baik dari istrinya yang lain maupun yang saudaraan dengan anak ini. Artinya dia sendirian. Maka dia mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Dia mendapatkan setengah. Maka bagian yang pertama ini dari ayat ini adalah menjelaskan tentang warisan furu'. Warisan anak terus ke bawah. Kalau anak tersebut, artinya ada orang meninggalkan anak lelaki dan perempuan, maka harta sang ayah itu diberikan kepada lelaki 2 bagian dari perempuan. Kalau yang meninggal ini meninggalkan anak perempuan 2 atau lebih 2, maka harta yang diberikan adalah 2/3. Kalau yang ditinggalkan hanya 1 anak perempuan saja, tidak ada lakinya, tidak ada perempuan yang lain, maka dia apa? Maka anak perempuan ini diberikan setengah dari warisan orang tuanya. Nah, ini adalah pembagian untuk far'un, untuk cabang anak terus ke bawah. Akan ada pembahasannya nanti insyaallah. Kemudian pada bagian yang kedua dari ayat ini, yaitu membicarakan tentang warisan al-usul. Artinya bapak ke atas atau ibu ke atas. Disebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Jika yang meninggal ini punya anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan, maka ibu bapak si mayit ini masing-masing keduanya mendapatkan 1/6. Ibu si mayit dapat 1/6. Bapak si mayit dapat 1/6. Syaratnya apa? Kalau si mayit ini punya anak. Baik anak perempuan ataupun anak laki, atau campuran anak laki dan anak perempuan. Yang penting dia punya anak. Berarti ibu bapak si mayit masing-masing mendapatkan 1/6. Bapaknya 1/6,
ibunya 1/6. Kemudian, fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau yang meninggal ini tidak punya anak, tapi orang tuanya masih hidup. Dia meninggal, tidak punya anak. Tapi ibu bapaknya ada. Maka ibunya mendapatkan 1/3. Ya, sisanya kemana? Untuk bapaknya. Kalau dia tidak punya anak. Kemudian, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika yang meninggal ini punya saudara, yang mana saudaranya lebih dari 1, baik itu saudara kandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu, maka ibunya, si mayit ini, mendapatkan 1/6. Dari hartanya, bukan 1/3. Tapi kalau dia punya saudara cuman saudaranya 1 saja, maka ibu tetap mendapatkan 1/3. Tapi kalau saudaranya lebih dari 1, maka kurang dapat ibu menjadi 1/6. Ini setelah apa? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Itu setelah dia dibayarkan wasiat yang ia wasiatkan atau hutang yang ia punya. Jadi warisan ini setelah bayar wasiat dulu, selesaikan wasiat si mayit, dan setelah pembayaran hutangnya. Kalau dia punya hutang dan kalau dia punya wasiat. Kalau dia tidak punya hutang, dia tidak punya wasiat, ya sudah menjadi warisan setelah tajhizul mayit. Setelah pembiayaan pengurusan jenazahnya. Setelah dibelikan kain kafan, mungkin dibelikan sabun ketika dimandikan, atau diberikan kapur baru dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat bagimu setelah engkau meninggal. Ini menunjukkan supaya kita adil terhadap anak-anak kita. Selama ia tidak memiliki alasan untuk terhalang dari warisan, jangan kita halangi dia dari warisan. Jangan kita mengatakan, wahai anak kamu yang paling kecil, kamu nakal sekali, kamu tidak boleh menerima warisan dari saya. Kita tidak tahu siapakah dari mereka yang paling bermanfaat untuk kita. Bisa jadi yang paling nakal kita anggap, setelah kita meninggal, dia yang paling terus-menerus mendoakan kita. Dia yang paling apa? Yang paling banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatun minallah, ini merupakan ketentuan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Berarti kita sudah selesai dari pembagian usul dan furu. Usul itu bapak, ibu terus ke atas, furu anak, laki atau perempuan terus ke bawah. Kemudian ayat yang kedua, yaitu menjelaskan tentang warisan untuk zaujain, untuk suami atau istri. Artinya kalau orang itu meninggal suaminya, berarti istrinya yang ditinggalkan. Kalau orang itu meninggal istrinya, berarti dia meninggalkan suami. Kemudian juga di dalam ayat yang kedua ini, yaitu ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa, yaitu berbicara tentang pewarisan saudara seibu. Saudara seibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Dan bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika istri kalian tidak punya anak. Jadi suami itu mendapatkan setengah dari
harta sang istri yang meninggal kalau istri ini tidak punya anak. Baik anak itu dari sang suami itu sendiri atau mungkin dia sudah punya anak dari suami yang lain. Yang penting dia tidak punya anak. Maka suami yang ia tinggalkan mendapatkan setengah harta. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Jika istri-istrimu itu punya anak baik dari sang suami ini sendiri atau dari suaminya yang sebelumnya, maka bagi sang suami adalah ar-rubu', yaitu seperempat. Baik itu anak lelaki maupun anak perempuan. Maka di sini sang suami mendapatkan seperempat kalau istrinya yang meninggal ini punya anak. Baik anak itu dari dia sang suami atau mungkin dia dari suaminya yang lain. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Itu apa yang ditinggalkan oleh sang istri setelah dibayarkan wasiat-wasiatnya yang ia wasiatkan dan dibayarkan hutang-hutangnya. Ini adalah bagian suami. Suami, istri yang meninggal tidak punya anak, dapat dia setengah. Suami, istri yang meninggal itu punya anak, dia mendapatkan seperempat harta. Kemudian untuk istri, walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka atau istri-istri kalian, yaitu seperempat dari apa yang kalian tinggalkan, dari apa yang suami tinggalkan, jika suami itu tidak memiliki anak, jika kalian tidak memiliki anak. Istri mendapatkan seperempat. Jadi kalau suami ini meninggal, dia meninggalkan istri. Dia tidak punya anak, baik dari istri yang ini atau mungkin dari istri yang lain. Maka istrinya itu mendapatkan satu perempat. Kalau dia punya satu istri, istrinya 1/4. Punya 2 istri, 1/4 ini dibagi 2. Punya 3 istri, 1/4 ini dibagi 3. Punya 4 istri, 1/4 ini dibagi 4. Bukan masing-masing istri dia mendapatkan 1/4. Habis hartanya jadinya. Tapi semua istrinya kalau dia memiliki istri lebih dari 1, itu mereka berserikat atau bergabung dalam 1/4. Itu kalau sang suami tidak memiliki anak. Kemudian, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Jika kalian punya anak atau jika suami punya anak, maka bagi istri-istrinya itu apa? 1/8. Bagi istri 1/8 apa yang kalian tinggalkan, apa yang suami tinggalkan setelah dibayarkan wasiatnya atau dibayarkan hutangnya. Suami yang meninggal punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. 2 istri dia tinggalkan, 1/8 berdua. 3 istri dia tinggalkan, 1/8 bertiga. 4 istri dia tinggalkan, yaitu 1/8 berempat. Nah ini berarti kita sudah selesai dalam warisan suami dan istri. Mudah. Suami, istri yang meninggal tidak punya anak, setengah. Kemudian istri, suami yang meninggal punya anak, dia dapat 1/4. Kemudian suami meninggal tidak punya anak, istrinya 1/4. Suami meninggal punya anak, istrinya 1/8. Kemudian kita pindah ke ahli waris yang berikutnya, yaitu saudara atau saudari seibu. Artinya satu ibu lain bapak. Dia bersaudara beda bapak tapi dari satu ibu. Wa in kana rajulun yuratsu kalalatan. Dan jika ada orang yang meninggal dan dia kalalah, arti kalalah dia meninggal, dia tidak punya anak dan tidak punya orang tua, tidak punya bapak atau kakek terus ke atas. Anak, cucu terus ke bawah enggak ada. Dia kalalah. Man laisa lahu aslun wala far'.
tidak punya usul, bapak ke atas, tidak punya fara, anak ke bawah. Awim ra'ah, atau ada orang yang meninggal, perempuan juga. Baik laki atau perempuan yang meninggal. Walahu akhun au ukhtun li ummin, artinya dia punya saudara atau saudari seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus. Setiap mereka mendapatkan 1/6. Dia meninggalkan satu saudara seibu, dapat 1/6. Atau satu saudari seibu, dapat 1/6. Untuk saudara dan saudari seibu tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Sama bagiannya. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi sulus. Jika saudara atau saudarinya seibu lebih dari 1, maka mereka itu berserikat dalam 1/3. Dia meninggalkan 2 saudara seibu. Sudah 1/3 berdua. 3, ya 1/3 bertiga. 10, ya 1/3 ber10. Dibagi rata, tidak ada beda antara laki dengan perempuan untuk saudara atau saudari seibu. Setelah dibayarkan wasiatnya atau hutangnya. Wallahu alimun halimun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kasih sayang. Kemudian ayat yang ketiga yang terkait tentang warisan ini adalah yaitu warisan untuk saudara atau saudari selain seibu. Artinya saudara atau saudari kandung atau saudara atau saudari sebapak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga ini, yaitu dari akhir surah An-Nisa ayat yang ke-176. Yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Engkau wahai Muhammad akan dimintakan fatwa, akan ditanya. Katakan, Allah lah yang fatwakan kalian tentang kalalah ini. Apa itu kalalah? Sebagaimana kita katakan tadi, yaitu barang siapa yang tidak punya asal dan tidak punya farah. Man la walidalahu wa la walad. Tidak punya bapak ke atas, tidak punya anak ke bawah. Maka ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau ada orang meninggal, dia tidak punya anak, dia tidak punya bapak, kemudian dia memiliki satu saudari perempuan, maka satu saudari perempuannya mendapatkan setengah. Ada orang meninggal cuman saudari perempuan yang ditinggalkan, dia dapat setengah. Saudari perempuannya ini adalah saudari kandung atau saudari sebapak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Nah, untuk saudara lelaki, maka dialah yang mengambil semua harta si mayit kalau si mayit tidak punya anak. Dia meninggal, punya kakak atau punya adik lelaki. Jadi sudah dia yang mengambil hartanya. Kalau saudari, ngambil setengahnya. Kalau saudara, ngambil semuanya. Fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Jika dia meninggalkan 2 saudari, kandungkah atau sebapak, 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta si mayit. Dia punya 3 saudari, sudah 2/3 untuk bertiga. 10 saudari, ya 2/3 untuk 10 orang. Ini kalau tidak ada saudari semuanya. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falizzakari mislu hazzil unsayayn. Kalau yang dia tinggalkan saudara-saudara ini laki dan perempuan, maka mereka mengambil harta si mayit kemudian dibagi, bagian lelaki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, dibagi sesuai dengan jumlah kepala mereka. Oh, dia punya 2 saudara laki, 2 saudari perempuan. Sudah dibagi 6. Ini 2 laki, 1 perempuan, 1 perempuan. Dihitung sesuai dengan jumlah kepala mereka. Untuk lelaki dihitung 2 bagian, untuk perempuan dihitung 1 bagian. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah jelaskan untuk kalian supaya kalian tidak tersesat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah dia dalil secara umum
tentang masalah warisan, itu 3 ayat. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu alhiqul faraid bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikan faraid itu bagian-bagian kepada yang berhak, maka sisanya yaitu berikan kepada lelaki yang paling utama. Ini tentang masalah asabah yang akan kita bahas. Begitu juga nanti ada pewarisan untuk wala, untuk orang yang memerdekakan budak. Dia punya hak warisan yang akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa dibuka ayat-ayat yang tadi, dilihat terjemahannya, dilihat bagaimana penjelasan, tafsirannya, supaya kita betul-betul paham tentang masalah pembagian warisan ini. Saya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم